Kisah Siriguta dan Garahadina. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang Garahadina. Di Sawathi terdapat dua orang sahabat, Siriguta dan Garahadina. Siriguta merupakan umat pengikut Sang Buddha, sedangkan Garahadina merupakan pengikut petapa telanjang Nigantha. Petapa telanjang berulang kali berkata kepada Garahadina, "Pergi temui sahabatmu Siriguta dan katakan, mengapa engkau mengunjungi petapa Gotama? Apa yang engkau harapkan darinya? Mengapa kamu tidak berpesan kepadanya untuk mengunjungi dan memberi derma kepada kami?" Garahadina mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu ia berulang kali pergi menemui Siriguta dan dimanapun berjumpa dengannya, baik sedang duduk maupun berdiri, ia berkata kepadanya, "Teman, apa manfaat yang engkau peroleh dari petapa Gotama? Apa yang kamu harapkan darinya? Mengapa engkau tidak pergi mengunjungi para guru saya yang mulia dan memberikan derma kepada mereka?" Siriguta mendengarkan perkataan temannya, namun ia tetap diam selama beberapa hari. Suatu hari, ia mulai kehilangan kesabaran dan berkata kepada Garahadina, "Teman, engkau selalu mendatangi saya dan dimanapun itu, saat sedang berdiri ataupun duduk, engkau selalu berkata demikian kepada saya. Apa manfaat yang engkau peroleh dari mengunjungi petapa Gotama? Kunjungilah guru saya dan berikan derma kepada mereka." Baiklah, sekarang engkau harus menjawab pertanyaan ini. Apa saja yang diketahui oleh para gurumu yang mulia itu? "Oh Tuan, janganlah engkau berkata demikian. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh para guru saya yang mulia. Mereka mengetahui segala kehidupan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Mereka mengetahui pikiran, ucapan, dan perbuatan semua orang. Mereka mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi maupun yang tidak akan terjadi. Janganlah berkata demikian. Semua yang saya katakan memang benar adanya. Kalau itu memang benar, engkau telah bersalah karena selama ini engkau tidak memberitahukan saya. Kecuali bila hari ini saya dapat mempelajari kekuatan kesaktian dari pengetahuan yang dimiliki oleh para gurumu yang mulia itu. Pergilah Tuan, dan undanglah para gurumu yang mulia itu atas nama saya." Garahadina pergi menemui petapa telanjang, memberikan penghormatan kepada mereka, dan berkata, "Temanku Siriguta mengundang Anda semua esok." "Apakah Siriguta sendiri yang berpesan kepada kamu?" "Ya, para guru yang mulia." Mereka merasa sangat senang. Mereka pun berkata, "Tujuan kita telah terlaksana. Apa saja keuntungan yang tidak akan kita peroleh sejak Siriguta berkeyakinan kepada kita?" Rumah kediaman Siriguta sangatlah besar dan di satu tempat terdapat ruang kosong di antara dua rumah. Oleh karena itu, di sana ia menggali sebuah lubang selokan yang panjang, dan lubang tersebut ia isi dengan kotoran hewan beserta lumpur. Di atas kedua ujung lubang itu, ia bentangkan tonggak yang diikat dengan tali. Ia meletakkan tempat duduk di atasnya, dengan posisi kaki bagian depan bersentuhan dengan tanah, dan kaki bagian belakang bersentuhan dengan tali, sehingga para petapa yang duduk akan terpelanting ke belakang, dan kepala mereka yang pertama masuk ke dalam lubang itu. Supaya lubang itu tidak terlihat, ia membentangkan kain spray di atasnya. Ia mencuci bersih beberapa kendi tembikar besar, dan bagian mulut kendi dibungkus dengan dedaunan serta beberapa potong kain. Dan meskipun kendi-kendi tersebut masih kosong, ia menaruhnya di belakang rumahnya, lalu melumuri bagian luar kendi dengan bubur nasi, gumpalan nasi, mentega cair, gula tebu, serta serpihan kue. Pada pagi harinya, Garahadina bergegas pergi ke rumah Siriguta dan bertanya kepadanya, "Apakah makanan untuk para guru yang mulia telah disiapkan?" "Ya teman, makanan telah disiapkan." "Tetapi di manakah makanan itu?" "Di dalam semua kendi tembikar ini terdapat bubur nasi,
butiran nasi, mentega cair, gula tebu, kue, dan berbagai jenis makanan lainnya. Selain itu, tempat duduk juga telah disiapkan. Baiklah, kata Garahadina, dan ia pun pergi. Seketika Garahadina telah berangkat, 500 petapa telanjang pun tiba. Siriguta datang dari rumahnya, memberikan penghormatan kepada para petapa telanjang beserta kelima petapa lain, dan berdiri sambil bersikap anjali di hadapan mereka. Ia pun berpikir, jadi Anda semua mengetahui tentang masa lampau, masa kini, dan masa depan. Setidaknya biarkan para pengikut kalian memberitahukan kepada saya. Jika kalian memang mengetahui ini semua, jangan memasuki rumah saya. Jika kalian memasuki rumah saya, maka tidak akan ada bubur nasi, butiran nasi, ataupun makanan lain yang disediakan untuk kalian. Jika kalian memang tidak mengetahui ini semua dan masih memasuki rumah saya, maka saya akan membuat kalian semua jatuh ke dalam yang telah diisi dengan kotoran hewan, dan kemudian kalian akan dipukul dengan tongkat. Setelah berpikiran demikian, ia memberi perintah kepada para pembantunya, ketika kamu mencermati bahwa mereka hendak duduk, kamu bersiaplah di samping dan tarik kain sprei yang dibentangkan di bawah tempat duduk sehingga kain sprei terkena kotoran. Siriguta kemudian berkata kepada petapa telanjang, silakan masuk para guru terhormat. Para petapa telanjang masuk ke dalam rumahnya. Mereka duduk di tempat duduk yang telah disiapkan. Ketika pembantu Siriguta menyahuti mereka, tunggu sebentar, para guru terhormat, jangan duduk dulu. Mengapa? Ketika Anda semua yang terhormat memasuki rumah kami, Anda semua harus memperhatikan etika saat hendak duduk. Apa yang harus kami lakukan, saudara? Anda masing-masing harus berdiri di depan tempat duduk yang telah disiapkan. Dan kemudian Anda semua harus duduk secara bersamaan. Seperti yang dikatakan bahwa Siriguta melakukan hal ini agar tidak ada satupun petapa telanjang jatuh sendirian yang dapat membuat para petapa lainnya tidak ingin duduk di tempat duduk tersebut. Baiklah, kata para petapa telanjang. Mereka pun berpikir, kita harus melakukan apapun sesuai dengan keinginan orang-orang ini. Maka mereka semua mengambil posisi di depan tempat duduk yang telah disiapkan. Kemudian para pembantu Siriguta berkata kepada mereka, para guru yang terhormat, segera duduk secara bersamaan. Lalu para pembantu Siriguta mencermati bahwa mereka hendak duduk. Para pembantu pun menarik kain sprei yang dibentangkan di bawah tempat duduk. Para petapa telanjang duduk secara bersamaan. Kemudian tempat duduk yang berada di atas tali terjatuh, dan para petapa telanjang pun langsung jatuh terpelanting ke belakang dengan posisi kepala yang pertama masuk ke dalam lubang. Tatkala para petapa telanjang jatuh ke dalam lubang, Siriguta menutup pintu. Seketika mereka keluar dari kubangan kotoran, ia memukul mereka dengan tongkat sambil meneriaki mereka. Jadi kalian mengetahui tentang masa lampau, masa kini, dan masa depan. Pada akhirnya ia berkata, ini cukup sebagai pelajaran bagi mereka. Lalu ia membuka pintu. Mereka pun keluar dari pintu dan berlari terbirit-birit. Namun Siriguta sebelumnya telah membuat jalanan yang akan mereka lalui menjadi licin dengan menaburi air kapur. Alhasil mereka kehilangan keseimbangan dan berulang kali terjatuh. Di sana ia kembali memukul mereka dengan tongkat. Pada akhirnya ia pun berkata, ini cukup sebagai pelajaran bagi kalian. Dan ia pun membiarkan mereka pergi. Kamu telah menjatuhkan kami, tangis mereka. Kamu telah menjatuhkan kami. Setelah berkata demikian, mereka pulang ke rumah pengikut mereka. Tatkala Garahadina melihat para petapa telanjang sedang bersedih hati, ia menjadi marah dan berkata, Siriguta telah menjatuhkan saya. Bahkan ketika mereka mengulurkan tangan dan memberikan penghormatan kepadanya, ia tetap memukul mereka dengan tongkat dan melecehkan para guruku yang mulia, para ladang kebajikanku, yang dapat memberikan anugerah kepada para dewa dari 6 alam sesuka hati mereka. Ia dengan segera pergi ke istana kerajaan dan menuntut Siriguta membayar denda sebanyak 1000 keping uang. Raja memanggil Siriguta.
Siriguta segera pergi menghadap raja, memberikan penghormatan kepadanya dan berkata, "Paduka, apakah Anda berkenan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman? Atau ini memang kehendak Anda untuk menjatuhkan hukuman tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu?" "Saya hendak menyelidiki masalah ini sebelum memutuskan hukuman." "Baiklah Paduka, pertama mohon selidiki dahulu masalah ini dan kemudian lakukanlah sesuai yang Anda anggap tepat." Siriguta lalu menceritakan seluruh kejadian dari awal kepada raja dengan berkata, "Paduka, teman saya adalah seorang pengikut para petapa telanjang. Ia berulang kali mendatangi saya dan dimanapun berjumpa dengan saya, baik sedang berdiri ataupun duduk, ia selalu berkata kepada saya, 'Teman, apa keuntungan yang engkau peroleh dari petapa Gotama? Apa keuntungan yang kamu harapkan dengan mengunjunginya?' Siriguta menceritakan seluruh kejadian tersebut dan setelah itu ia pun berkata kepada raja, "Paduka, bila Anda merasa sudah tepat untuk menjatuhkan hukuman karena hal ini, lakukanlah." Seraya memandang Garahadina, raja berkata, "Apakah yang kamu katakan kepada saya itu benar?" "Itu benar adanya Paduka." Lalu raja berkata kepada Garahadina, "Mengapa kamu membawa para guru kamu yang berpengetahuan demikian dangkalnya dan berkata kepada siswa sang Tathagata bahwa mereka mengetahui semuanya? Kamu sendiri layak dijatuhi hukuman, dan kamu sendirilah yang harus menundukkan kepala." Setelah berkata demikian, raja memerintahkan agar Garahadina dijatuhi hukuman. Ia juga memerintahkan agar para petapa telanjang yang beristirahat di rumah Garahadina agar dipukul dengan tongkat dan mengusir mereka keluar. Garahadina sangat marah karena hal ini dan selama 2 pekan ia tidak berbicara dengan Siriguta. Pada akhirnya ia sendiri berpikir, "Tidak ada untungnya saya bertingkah laku demikian. Saya harus melakukan pelecehan terhadap para biku yang beristirahat di rumah Siriguta." Kemudian ia pergi menemui Siriguta dan berkata kepadanya, "Temanku Siriguta, ada apa teman?" "Terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara para kerabat dan teman. Kamu tidak berbicara. Mengapa kamu bertingkah seperti itu?" "Teman, saya tidak berbicara dengan kamu karena kamu tidak berbicara kepada saya. Tetapi teman, apa yang telah terjadi, biarlah berlalu dan saya tidak akan membuat hal itu memecahkan persahabatan kita." Sejak saat itu mereka berdiri dan duduk di satu tempat yang bersamaan. Suatu hari, Siriguta berkata kepada Garahadina, "Apa manfaat yang kamu peroleh dari para petapa telanjang? Apa keuntungan yang kamu harapkan dari mengunjungi mereka? Mengapa kamu tidak mengunjungi saja sang guru dan memberikan derma kepada para biku yang mulia?" Itulah hal yang telah lama Garahadina ingin lakukan. Garahadina bertanya kepada Siriguta, "Apa yang diketahui oleh sang gurumu?" "Oh Tuan, janganlah berkata demikian. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan sang guru." Siriguta seolah-olah telah menggaruk tubuhnya yang gatal. Ia mengetahui semua kehidupan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dengan 16 cara yang berbeda, beliau memahami jalan pikiran seluruh makhluk. "Jika ini memang benar, saya tidak tahu mengapa selama ini kamu tidak memberitahukannya kepada saya. Baiklah, pergilah temui sang gurumu dan undanglah beliau untuk datang esok. Saya hendak menjamunya. Mohon agar beliau membawa serta 500 biku untuk menerima jamuan dari saya." Siriguta menemui sang guru, memberikan penghormatan kepada beliau dan berkata, "Bhante, teman saya Garahadina meminta saya untuk menyampaikan undangan kepada Anda agar datang ke rumahnya. Ia juga meminta saya menyampaikan permohonan kepada Anda agar membawa serta 500 biku untuk menerima jamuan darinya esok. Akan tetapi beberapa hari yang lalu saya berbuat hal tertentu kepada petapa telanjang yang beristirahat di rumahnya. Saya tidak yakin apakah ia hendak membalas dendam terhadap apa yang telah saya perbuat. Tetapi saya juga tidak yakin bahwa ia memang murni hendak memberikan derma kepada Anda. Mohon pertimbangkanlah dengan baik. Jika Anda berpikir itu memang tepat, terimalah. Jika tidak, ditolak saja." Sang guru mempertimbangkan dengan berpikir, apa yang hendak ia perbuat terhadap kami. Dengan segera beliau
tersadarkan dengan hal berikut. Ia akan menggali lubang yang besar di antara kedua rumahnya dan mengisi penuh lubang tersebut dengan kayu akasia sebanyak 80 kereta. Lalu ia akan menyalakan api pada kayu tersebut dan menghina kami dengan melempar kami ke dalam lubang kayu arangnya. Beliau kembali melakukan pertimbangan, apakah saya telah mempunyai alasan yang cukup untuk datang ke sana. Saat sang guru mencermati bahwa saya akan merentangkan kaki saya dan meletakkannya di atas lubang kayu arang. Dengan demikian jerami yang menutupi lubang itu akan menghilang, dan bunga teratai sebesar sebuah roda akan tumbuh membelah hancur lubang itu. Lalu saya akan meletakkan kaki di kelopak teratai itu dan duduk di sebuah tempat duduk. Kemudian ke-500 biku juga akan menaiki teratai itu dan duduk di atasnya. Orang-orang dalam jumlah yang banyak akan berkumpul, dan saat itulah saya akan memberikan sebuah wejangan pernyataan terima kasih yang terdiri atas 2 bait. Pada akhir penyampaian bait tersebut, 80.000 makhluk hidup akan mencapai pemahaman terhadap Dhamma. Siriguta dan Gerahadina akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, lalu mereka berdua akan mendermakan harta mereka untuk kepentingan Buddha Dhamma. Demi pemuda budiman ini, saya harus pergi ke sana. Maka sang guru pun menerima undangan tersebut. Siriguta pergi memberitahukan kepada Gerahadina bahwa sang guru telah menerima undangannya. Ia berkata, "Persiapkanlah jamuan untuk sang pangeran dunia." Gerahadina berpikir pada dirinya sendiri, "Kini saya tahu apa yang harus saya lakukan terhadap beliau." Maka ia menggali sebuah lubang di antara kedua rumahnya dan mengisi penuh lubang tersebut dengan kayu akasia sebanyak 80 kereta. Lalu ia menyalakan api pada kayu tersebut dan ia melakukan hembusan pada kobaran api sepanjang malam hingga tumpukan kayu akasia menjadi kobaran api kayu arang yang besar. Ia menaruh kayu yang belum ditebang membentang di atas lubang dan menutupinya dengan jerami, lalu melumurinya dengan kotoran sapi. Pada satu sisi, ia membuat sebuah jalan kecil yang merupakan tongkat yang paling tipis. Ia berpikir, ketika mereka menginjakkan kaki di atas kerangka ini, tongkat tersebut akan patah, dan mereka pun akan jatuh merebahkan diri ke dalam lubang kayu arang. Ia meletakkan kendi tembikar di belakang rumahnya seperti yang telah dilakukan oleh Siriguta, dan ia juga menyiapkan tempat duduk di sana. Pada pagi harinya, Siriguta pergi ke rumah Gerahadina dan berkata kepadanya, "Teman, apakah kamu telah menyediakan makanan?" "Ya teman, saya telah menyiapkannya." "Tetapi di manakah makanan itu?" "Kemari dan lihatlah," kata Gerahadina. Dan ia pun membawanya untuk menunjukkan kendi-kendi tembikar itu persis seperti yang telah dilakukan oleh Siriguta. "Baiklah Tuan," kata Siriguta. Orang-orang ramai mulai berkumpul. Tatkala para pengikut aliran sesat mengundang Sang Buddha, orang-orang selalu berkumpul. Para pengikut aliran sesat berkumpul sambil berkata, "Kita akan menjadi saksi betapa Gotama ditaklukkan." Para pengikut Sang Buddha berkumpul sambil berkata, "Hari ini Sang Guru akan mengajarkan Dhamma dengan gagah perkasa, dan kita akan melihat langsung betapa hebatnya kekuatan dan keanggunan seorang Buddha." Pada keesokan harinya, sang guru didampingi oleh 500 biku pergi ke rumah Gerahadina dan berdiri di depan pintu rumahnya. Gerahadina datang keluar pintu, memberi penghormatan kepada para biku beserta lima biku lainnya. Lalu ia berdiri di hadapan mereka sambil bersikap anjali dan berpikir sendiri. "Jadi, Bhante, kamu mengetahui semua kehidupan masa lampau, masa kini dan masa depan. Dengan 16 cara yang berbeda, kamu dapat memahami jalan pikiran semua makhluk hidup. Setidaknya, biarlah para pengikutmu memberitahukan kepada saya, jika kamu memang mengetahui ini semua. Jangan memasuki rumah saya. Jika kamu memasuki rumah saya, maka tidak akan ada bubur nasi, butiran nasi, ataupun makanan lain yang disediakan untuk kamu. Malahan saya akan membuat kamu terjatuh ke dalam lubang kayu arang, dan saya juga akan melakukan penghinaan terhadap kamu." Setelah berpikiran demikian, ia mengambil patak sang guru dan berkata kepada beliau, "Mari Sang Bagawa." Kemudian ia berkata kepada sang guru, "Bhante, ketika Anda memasuki rumah kami, Anda harus memperhatikan etika tertentu.
Apa yang harus kita lakukan, saudara? Anda harus masuk terlebih dahulu, baru kemudian biku lainnya. Setelah Anda duduk, para biku lain barulah masuk ke dalam. Seperti yang dikatakan bahwa pikiran tersebut muncul dalam benaknya. Jika para biku pengikutnya masuk terlebih dahulu dan terjatuh ke dalam lubang kayu arang, mereka tidak akan berniat lagi mendekati tempat itu. Saya akan membuatnya sendirian terjatuh ke dalam dan kemudian memperoloknya. Baiklah, ucap sang guru, dan beliau pun sendirian menuju lubang tersebut. Garahadina pergi menjauh dari lubang kemudian melangkah mundur dan berdiri pada sebuah tempat sambil berkata, "Majulah Bante." Sang guru merentangkan kaki dan meletakkannya di atas lubang itu, kemudian jerami tersebut menghilang dan bunga-bunga teratai sebesar roda tumbuh membelah hancur lubang itu. Sang guru meletakkan kaki di atas kelopak teratai dan duduk di tahta sang Buddha, yang secara ajaib telah disiapkan. Para biku juga naik ke atasnya dan duduk di sana. Kobaran api muncul dalam perut Garahadina. Ia menghampiri sang guru dan berkata kepada beliau, "Bhante, mohon jadilah tempat berlindung bagi saya." Apa maksudnya? Tidak ada bubur nasi, butiran nasi ataupun makanan lain di dalam rumah yang disediakan untuk 500 biku ini. Apa yang harus saya perbuat? Namun apa yang telah kamu perbuat? Di antara kedua rumah, saya menggali sebuah lubang besar dan mengisi lubang tersebut dengan kayu arang sambil berpikiran, saya akan membuat sang guru terjatuh ke dalam dan memperoloknya. Akan tetapi, bunga teratai malah tumbuh membelah hancur lubang itu, dan semua biku menginjakkan kaki di atas kelopak teratai lalu duduk di atas tempat duduk yang secara ajaib telah disiapkan. Apa yang harus saya perbuat? Apakah kamu tidak menunjukkan kendi-kendi tembikar kepada saya dan berkata, semua kendi tembikar ini telah diisi dengan bubur nasi, butiran nasi dan sebagainya? Apa yang saya katakan memang tidak benar adanya Tuan. Kendi-kendi itu kosong isinya. Tidak apa-apa, pergilah lihat bubur nasi dan makanan lain di dalam kendi-kendi itu. Dengan seketika kendi-kendi yang ia ucapkan dengan kata bubur nasi terisi dengan bubur nasi. Kendi-kendi yang ia ucapkan dengan kata butiran nasi terisi dengan butiran nasi. Demikian pula dengan kendi-kendi lainnya. Tatkala Garahadina melihat keajaiban tersebut, tubuhnya diliputi dengan kebahagiaan dan kegembiraan serta hatinya menjadi berkeyakinan. Dengan penuh rasa hormat, ia menunggu para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha. Setelah santapan selesai, sebagai pertanda ingin Sang Buddha mengucapkan pernyataan terima kasih. Garahadina mengambilkan patah beliau. Sang guru mengucapkan pernyataan terima kasih seperti ini. Para makhluk hidup ini, karena tidak memiliki mata pengetahuan, menjadi tidak mengetahui kebajikan saya, para siswa saya maupun kebajikan Buddha Dhamma. Oleh karena tidak memiliki mata kebijaksanaan, mereka buta. Hanya orang bijaksana yang memiliki mata. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Seperti di atas tumpukan sampah yang tercecer di jalanan, teratai akan tumbuh, semerbak manis yang menyenangkan hati. Meskipun demikian, di antara mereka, para sampah, orang yang buta hatinya, orang dungu, siswa yang tercerahkan sempurna tetap bersinar dengan cahaya kejayaan karena kebijaksanaan. Pada akhir penyampaian khotbah ini, 80.000 makhluk hidup mencapai pemahaman terhadap Dhamma. Garahadina beserta Siriguta mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan mereka kemudian mendermakan seluruh harta yang dimiliki untuk kepentingan Buddha Dhamma. Sang guru bangkit dari tempat duduk dan pulang ke wihara. Pada malam harinya, para biku memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Oh, betapa luar biasanya kebajikan para Buddha. Bayangkan saja bunga teratai dapat tumbuh dan membelah hancur kobaran api kayu akasia. Sang guru datang dan bertanya kepada mereka, "Wahai para biku, apa yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk di dalam sini?" Tatkala mereka memberitahukan hal itu, beliau berkata, "Wahai para biku, bukan hanya kali ini hal mengagumkan itu terjadi. Ketika kini saya menjadi seorang Buddha, bunga teratai tumbuh dari ranjang batu bara.
Ketika pengetahuan saya masih belum matang dan saya hanyalah seorang bodhisatta, bunga teratai juga tumbuh. Kapankah itu terjadi, Bhante? Mohon ceritakan kejadian itu kepada kami. Atas permintaan mereka, sang guru pun menceritakan sebuah kisah masa lampau. Saya akan dengan senang hati terjatuh ke alam neraka, kaki di atas, kepala di bawah. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Kemarilah, ambillah derma.